Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma. Dalam lafaz lain 'alal bahri. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Di dalam lafaz lain di atas lautan, menebarkan bala tentaranya dari sana. Tempat masuknya iblis pada manusia adalah kebodohan. Bodoh itu pintu paling besar, gerbang masuknya iblis. Lihat apa? Bodoh. Lagi bodohnya ngeyel, yang disebut oleh para ulama bodoh kuadrat, jahlun murakkab, nggak ngerti ngeyel, nggak bisa jawab. Itu namanya apa? Jahlun murakkab. Dan bahayanya orang bodoh itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Makanya kenapa banyak umat Islam sekarang memusuhi sunnah? Karena nggak tahu itu sunnah. Kenapa memusuhi ahli sunnah? Karena tidak tahu siapa itu ahli sunnah. Taunya ahli sunnah kan 5. 1 merokok, nah itu ahli sunnah. Makanya tanda-tandanya ahli sunnah: 1 merokok, 2 tidak melarang tradisi selamatan, 3 ziarah wali songo, 4 salawatan, 5 ziarah wali songo. Itu ciri-ciri ahli sunnah. Ini ajaran aswajah, asli wajangan Jawa. Makanya bodoh ini penyakit yang menjadikan umat para nabi menentang nabi. Lihat umatnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh karena bodoh. Cek aja ayat-ayat tentang perlakuan umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad. Dengan demikian iblis masuk ke orang-orang bodoh untuk menyesatkan dengan aman, lancar. Makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah apa? Yang paling aku takutkan atas kalian adalah ahli ibadah yang bodoh, alim yang jahat, fajir. Adapun orang yang alim, tidaklah iblis itu bisa masuk kecuali curi-curi kesempatan. Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh, nggak digoda aja udah sesat. Ahli ibadah 1000 itu lebih ringan buat syaitan ketimbang alim 1. Karena itu banyak ahli ibadah yang kena talbis iblis karena lemahnya ilmu, karena sedikitnya ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Talbis iblis pertama kali kepada ahli ibadah, mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Padahal ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah yang sunnah, nafilah. Karena tidaklah ada satu amalan yang tidak didasarkan ilmu, maka merusaknya itu lebih besar daripada memperbaikinya. Makanya kata para ulama, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya ilmu bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan? Orang yang tidak memiliki ilmu bagaimana dia akan bisa menanamkan kebaikan-kebaikan? Bahkan yang ditanamkan apa? Kesesatan. Yang mengatakan bid'ah hasanah itu dalilnya selalu ni'matil bid'ah hadihi. Ketika Umar sedang melaksanakan sholat tarawih, dijawab oleh para ulama, bid'ah di sini maksudnya adalah dari sisi kenyataannya, bukan dari sisi hakikat hukumnya. Kenyataannya Rasulullah setelah 4 hari pada waktu Ramadan tidak keluar lagi untuk sholat tarawih. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan tidak sedang membatalkan sunnahnya sholat tarawih, hanya saja takut diwajibkan, kan gitu. Begitu juga semasa pemerintahan Abu Bakar tidak diadakan. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menghidupkan sunnah Rasulullah dengan kondisi yang sangat semarak, tumpah ruah, bahkan masjid itu sampai menyalakan lampu-lampu. Apa kata orang kalau di sini, Mas? Baru kali ini sholat tarawih di Roja, di masjid Roja seperti ini. Apakah maknanya tersebut? Baru kali ini, kemarin nggak ada sholat tarawih? Nggak ada sama sekali itu kesan. Dengan demikian di sini dikatakan oleh para ulama, di sini hanya sekedar menekankan pada hal keadaan yang ada, bukan hakikat daripada hukum. Kalau hukum sholat tarawih clear, siapa bilang itu bid'ah? Rasulullah SAW keluar berjamaah, dan itu terekam di dalam hadis yang sahih, dan Rasulullah habis itu bukan membatalkan sunnahnya, tapi takut diwajibkan. Artinya apa? Syariat sunnahnya sholat tarawih masih ada, tidak dilakukan oleh Abu Bakar karena apa? Memang sibuk dengan perkara-perkara yang paling simpel, menata negara, yang wajib-wajib aja belum terlaksanakan. Maka akhirnya baru dilakukan pada waktu Umar. Sesemara itu, sesemangat itu, serame itu di masjid, tumpah ruah sampai dinyalakan lampu-lampu. Akhirnya orang ngomong apa, Pak? Dalam bahasa kita, baru kali ini sholat tarawih di masjid Roja. Sebelumnya apa? Ada, tapi nggak sesemarak itu. Sebelumnya ada, tapi nggak sebanyak itu.
Ya kalau baca berjanji itu yang masalah sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh apa sholawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik Zainal Anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya, Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Sholawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya, sholawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu sholawat favorit semua, hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau ngajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Dan anehnya ya Rabbi bil Mustafa itu dilakukan apa aja bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Ini model untuk bapak-bapak. Ada yang lagu ibu-ibu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu. Ada yang model untuk remaja, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, nge-rap ini. Itu, Masya Allah. Makanya tua muda laki perempuan seneng sama ya Rabbi bil Mustafa. Padahal subhanallah kalau kita artikan, Masya Allah, merem-merem. Dari ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang aku tempatin untuk meminta perlindungan ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau. Oh, gimana mas? Syirik nggak tuh? Iya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmun lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu adalah mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah, Rasul digituin pak. Gimana itu? Ini illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Waduhai Muhammad, kalau engkau tidak tarik tanganku nanti di akhirat, pasti kakiku kepleset ke neraka jahanam. Itu. Jadi ini ungkapan yang jelas hadirin sekalian. Penulis burdah itu dari Mesir, ya, itu merupakan orang yang bukan alim, tidak ada tanda-tanda ulama, bahkan pengikut sufi, dan banyak melakukan kefasikan. Dengan demikian syairnya pun syair-syair yang, tapi subhanallah, menjadi keyakinan umum. Nah ini yang nggak boleh. Benarkah doa yang dibaca taklim untuk arwah tidak sampai? Bukan masalah itu, kan pasti nanti bacaannya itu kan Al-Fatihah, itu kan gitu. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa ila arwah Syekh Abdul Qadir Jailani wal hadirin wal amwat wal abai wal ummahat wal ajdad Al-Fatihah. Wa ila arwahi pahlawan tahun 1945 Al-Baqarah. Nah itu kenapa yang dikirim cuman Al-Fatihah, enggak sekali-kali Al-Baqarah, bubar tahlilan, gitu kan? Coba bid'ah ngeten sama anak terang loh. Bukan karena saya orang pesantren, boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadomat syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat.
Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadapan-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bela. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati wal ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum ya yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang melafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, tidak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah tidak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li'anha sifatullah fa'uhibbu an akra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Nabi mewajibkan zakat neng tamer. Mau kamus paling goblok maknane tamer ini kurma. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mah. Kula ge biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Dan itu hebatnya NU. Makanya NU itu dulu Wali Songo itu mengajarkan itu tidak menguasai negara dulu, tapi menguasai logika. Kalau negara itu bentukan kemudian. Makanya sebelum ada negara Indonesia, Islam sudah mayoritas karena fa'innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Yang namanya akal pasti terpaksa menerima kebenaran. Jadi makanya itu hikmahnya kenapa Kiai NU tidak menjadi ekstremis, tidak menjadi Islam yang keras radikal. Agama itu mudah diterima karena kebenaran itu mudah diterima, nggak usah dipaksa. Karena la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha?
qad tabayyana rusydu minal ghayy. Mana benar mana salah itu pasti jelas. Santri online, ngaji online-nya Santria ke Ulama Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kita hormati Ketua PCI NU Cabang Arab Saudi Bapak Imron Masudi, Bapak Ekdin Konjen, Bapak Syafaat Khofur, semua teman-teman NU, Fatayat Muslimat yang saya hormati. Ini acara ngaji apa? Saya tidak tahu ini. Ini penguatan tauhid apa penguatan nasib? Enak ngaji mana ini? Tauhid apa nasib? Nasib. Kalau nasib itu kita semiskin-miskinnya paling nggak lama kok. Setelah mati selesai. Yang jelas jangan miskin setelah mati, itu bahaya itu nanti. Karena biasanya ngajinya ulama-ulama Indonesia itu merilek. Kenapa rilek? Karena hampir semua ulama, baik ulama ahli sunnah maupun yang lain, berpendapat al-uqulu muttarratun ila qabulil haq. Yang namanya akal itu terpaksa menerima kebenaran. Sehingga dalam tradisi aswaja, saya ulang lagi, saya nyebut aswaja bukan ahli sunnah karena selalu ada pergeseran dalam percaturan nama ini. Dulu yang namanya ahli sunnah itu ya ahli sunnah, sekarang kalau kontra Syiah pasti namanya apa? Sunni sekarang. Meskipun di internal Sunni ada yang percaya wasilah, ada yang mengharamkan wasilah. Tapi saya tidak mau mendiskusikan itu. Saya mau cerita bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai, yang saya hormati. Kebenaran itu sesuatu yang absolut. Karena absolut, maka akal ini pasti menerima. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja. Misalnya kita akan bilang bahwa baju saya ini putih, peci saya ini hitam. Karena itu satu keniscayaan, maka kita tidak perlu memaksa orang untuk mengatakan peci ini hitam, baju ini putih. Begitu juga keniscayaan kalau Tuhan itu harus zat yang qadim. Ya ini rileks saja. Kenapa kita katakan qadim? Karena kita punya rumus alam raya ini diciptakan. Di mana-mana pencipta pasti wujudnya sebelum yang diciptakan. Sehingga kita dengan santai menerangkan ke anak-anak Allah itu qadim, qidam. Karena yang diciptakan ini sesuatu yang nyata, seperti langit bumi ini nyata. Nyata itu ya nyata, nyata itu real. Maka penciptanya harus super nyata, yaitu dalam tradisi tauhid kita disebut wajibil wujud, zat yang pasti eksistensinya wujud. Sehingga kita mulai kecil diajarin alam raya ini diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Sehingga mulai kecil kita dilatih, Pak Konjen itu ngapalkan sifat berapa? 20 Pak Imron ya? Yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Jadi sebelum negara itu anti sama faham komunis, faham ateis, saya ulang lagi ya, sebelum negara membakukan keantiannya menolak faham ateisme, faham komunisme, itu akalnya orang Indonesia itu sudah menolak faham ateisme. Kenapa menolak? Karena di musola-musola, ini Pak Imron juga anaknya Kiai, saya tahu keluarga beliau karena orang Madiun. Saya itu, mbah saya itu juga ada yang orang Sewulan, Sewulan pondok tertua di mana itu? Madiun, itu masih. Saya ini keluarga Mbah Sambu Lasem. Saya ulang lagi ya. Jadi sebelum negara itu anti faham ateisme, ateisme itu satu faham, orang itu anti Tuhan, bahwa alam raya ini tanpa butuh Tuhan. Sebelum negara punya ketetapan MPR menolak ateisme, komunisme, itu akal kita sudah dilatih menolak. Kenapa dilatih menolak? Karena akal kita tidak bisa menerima. Misalnya hadhil maujudat, terus kamu bilang khalaqahal Adam.
bahwa langit bumi yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Itu akal sehat mana yang bisa menerima konsep itu? Segoblok-gobloknya kita, meskipun kedonyan golek real itu nggak akan terima satu pikiran bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan. Karena al-adamu la yakhluqu syai'an, yang namanya ketiadaan pasti tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan siapa? Ya pasti sesuatu yang wujud. Maka pertama sebelum kita tahu sifatnya Allah yang banyak, yang harus diketahui apa? Sifat wujud. Karena sesuatu yang wujud yaitu alam raya pasti disebabkan oleh yang wujud. Sementara paham ateis mengatakan alam ini dimulai dari ketiadaan. Setelah tiada, tahu-tahu ada. Orang dilatih bilang tahu-tahu. Jadi kira-kira kalau ada apa kotoran ayam ini dari mana? Ya tahu-tahu ada. Ada air ya tahu-tahu ada. Kenapa ada jajan? Ya tahu-tahu ada. Itu kan dijak goblok bareng. Maka agama ini tidak boleh. Jadi penggoblokan itu tidak boleh. Agama ini liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Bagi yang mau berpikir, bagi yang punya akal. Nah, dengan tradisi penguatan akidah seperti itu, andai kan negara itu tidak membantu kita anti komunisme, itu akal kita sudah menolak. Akal kita sudah menolak. Tapi alhamdulillah akal sudah menolak, negara juga menolak. Sehingga bangsa Indonesia insya Allah jadi bangsa yang mubarakah, bangsa yang diberkahi. Karena sering ada keselarasan antara keputusan Islam dan keputusan negara. Nah, tapi teori saya begini Pak Kunjani, saya pernah ke Korea.